Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel saya, Sandra Agustiawan. Salat merupakan kewajiban dari seluruh umat muslim yang ada di dunia. Saking mulianya sholat, sampai Nabi Muhammad langsung yang mengambil perintah sholat langsung kepada Allah di Sidratul Muntaha langit ketujuh pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholat yang wajib kita kerjakan ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Nah, kadang kita sebagai manusia seringkali kita melalaikan, seringkali kita mengabaikan tentang perintah sholat ini ya. Saking sibuknya di dunia sampai-sampai kita lupa siapa yang menciptakan kita dan siapa yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat ketika ada di dunia. Nah, berikut saya akan bagikan tips bagaimana caranya agar kita rajin melaksanakan sholat dan tidak malas dalam melaksanakan sholat ya. Apa saja tipsnya? Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di channel ini. Untuk tips yang pertama, yaitu jadikan sholat sebagai kebutuhan pokok kita sehari-hari. Dengan kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan pokok kita sehari-hari, maka kita akan selalu mengingat sholat dan akan selalu melaksanakan sholat setiap harinya. Sama halnya seperti kita makan, kemudian juga minum, kemudian juga tidur. Nah, jadikan juga sholat sebagai kebutuhan kita yang sangat primer ataupun yang sangat penting yang harus kita lakukan setiap harinya. Bukankah meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar? Dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ya. Salah satu orang yang merugi atau ciri orang yang merugi adalah orang yang selalu lalai dan meninggalkan sholatnya. Untuk tips yang kedua, yaitu lakukan kebiasaan sholat secara bertahap ya. Jadi misalkan yang tadinya kita sholat 5 waktunya dilakukan full di rumah ya, kita coba secara bertahap. Misalkan sholat maghrib kita coba di masjid ya. Nah, itu kita lakukan rutin. Kemudian jika kita sudah stabil melaksanakan sholat maghrib di masjid, maka kita sedikit menggeser ke sholat isya dan sholat-sholat 5 waktu yang lainnya. Sehingga dengan adanya rutinitas yang kita biasakan, maka kita akan terbiasa untuk melaksanakan sholat secara bertahap tersebut. Yang ketiga, yaitu jangan pernah menunda-nunda sholat ya. Jadi saat azan telah berkumandang, sudah ada panggilan azan, maka bergegaslah untuk segera mengambil wudhu. Kemudian setelah berwudhu, bergegaslah untuk menuju masjid dan melaksanakan sholat secara berjamaah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu amalan yang paling Allah sukai yaitu amalan sholat tepat pada waktunya. Tips yang keempat yaitu bertemanlah dengan orang yang rajin melaksanakan sholat ya. Jadi di sini apabila kita berteman dengan orang yang rajin melaksanakan sholat, otomatis ketika saat azan berkumandang, kemudian sudah terdengar azan, maka kita pun akan diajak untuk melaksanakan sholat. Namun apabila kita berteman dengan orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, kemudian berteman dengan orang yang sering mabuk-mabukan, khamar, kemudian judi, kemudian juga minum-minuman, maka kita pun akan ikut terjebur ataupun tercemplung ke dalam perilaku yang teman kita lakukan tersebut. Maka dari itu tips yang keempat, bertemanlah dengan orang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Tips yang kelima yaitu pahami manfaat dari sholat ya. Sebaik-baiknya amalan setelah syahadat yaitu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tahukah kalian ketika di dekat pintu kalian ada sungai, lalu kalian mandi sebanyak 5 kali sehari, maka apa yang terjadi? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, maka tidak akan ada kotoran sedikit pun di dalam atau di bagian tubuh kita setelah kita melaksanakan
mandi selama 5 kali sehari tersebut. Nah, Rasulullah SAW kemudian menjawab, begitu juga dengan sholat kita. Apabila kita melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu setiap harinya, maka Allah akan sedikit demi sedikit menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu. Bahkan Allah akan menghapus seluruh dosa kita yang sudah lalu apabila kita benar-benar dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Untuk tips yang terakhir atau tips yang keenam, yaitu pahami bahwa dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat yang selama-lamanya, ya. Dunia tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Jadi lakukanlah hal yang baik-baik, lakukanlah hal yang positif selama hidup di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, kita menjadi orang yang lalai, dan kita menjadi orang yang menyesal kelak di kemudian hari, ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu beramal, walaupun sekecil apapun, walaupun sekecil biji zarah pun, terus beramal kepada Allah, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan Allah terima dan amalan mana yang akan menjadi pengantar kita untuk menuju surganya Allah kelak. Oke, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.